Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Dari kampung wisata Sentana di tempat ini, saya menyampaikan khotbah bagi Anda sekalian yang ada di rumah masing-masing. Bacaan Alkitabnya diambil dari Kejadian pasal 48, ayat 15 sampai dengan ayat 22. Saya yakin Bapak Ibu sudah membacanya terlebih dahulu. Dan perkenankan saya untuk memberikan refleksi bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberikan berkat kepada orang yang tak terduga dan tak biasa. Kalau kita cerna, saya kira itulah yang menjadi kesimpulan dari bacaan kita. Bagaimana ceritanya? Begini. Pada satu waktu, Yakub sudah mendekati ajalnya. Dan ketika Yusuf mendengar bahwa sang ayah jatuh sakit, maka ia bergegas membawa anaknya, Manasye dan Efraim, untuk menjumpai sang kakek. Dibawalah anaknya itu ke hadapan Yakub. Dan betapa bahagianya Yakub, sebab menjelang kematiannya dia boleh melihat langsung cucu dari anaknya Yusuf. Dan itu pun dia tunjukkan ketika ia memaksakan diri bangun dari tempat perebahannya, yang walaupun matanya sudah mulai kabur, dia sangat senang atas kehadiran cucunya itu. Yang tidak biasa, yang kita saksikan dan kita baca tadi, ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, berapa kali Yakub berkata, dimulai dari Efraim, lalu kemudian Manasye. Lalu ketika Yusuf meminta supaya Yakub memberkati kedua anaknya itu, Efraim ditempatkan di bagian kiri, Manasye ditempatkan di bagian kanan. Tapi justru Yakub menyilangkan tangannya memberkati kedua cucunya. Ini tentu tak biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak yang sulung adalah Manasye, bukan Efraim. Mestinya yang disampaikan pertama kali adalah nama anak yang sulung, baru yang bungsu. Mestinya ketika Yakub memberkati, tangan kanannya memegang kepala anak yang sulung, tangan kirinya memegang anak yang bungsu. Tetapi sebaliknya terjadi. Ketika Yusuf melihat dan mendengar itu, bagi Yusuf ini tak biasa, bahkan tak baik. Bahkan Yusuf mengembalikan tangan sang ayah untuk menempatkan tangan kanannya memberkati kepalanya Manasye. Mungkin Yusuf mengira, oh bapakku ini matanya sudah agak rabun, mungkin dia salah melihat cucuku ini. Tetapi dua kali Yakub berkata, tidak, aku tahu anakku, aku tahu. Itu artinya Yakub dengan sadar dan sengaja memberkati anak yang bungsu daripada yang sulung. Itu artinya Yakub seakan mengangkat mereka sebagai anak dan mendapat warisan dari Yakub. Yakub juga berkata bahwa memang Manasye akan menjadi suku bangsa yang besar, tetapi Efraim akan menjadi suku bangsa yang lebih besar daripada sang kakaknya. Dan karena itulah dia tidak salah menumpangkan tangan kepada kedua cucunya itu. Dan kalau kita baca Bapak Ibu dalam kitab Bilangan pasal 1, di mana laskar Israel dihitung, akan menjadi nyata bagi kita apa yang dikatakan Yakub tergenapi. Di situ dicatat bahwa keturunan Efraim adalah kurang lebih 40-an ribu. Dan keturunan Manasye adalah di bawahnya 30-an ribu. Dan betul apa yang dikatakan Yakub. Suku bangsa Efraim akan jauh lebih besar. Inilah peristiwa yang tak terduga dan tak biasa itu. Bagi Yusuf ini pemandangan yang tak lazim. Tetapi karena Yakub
adalah kepanjangan tangan Tuhan, itu boleh terjadi. Dan kemudian berjalan dengan waktu, Yusuf menjadi sadar, ternyata Tuhan menginginkan demikian. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita refleksikan firman Tuhan hari ini, supaya kita kemudian menjadi sadar bahwa Tuhan memberikan berkat kepada orang-orang yang tidak kita kira sekalipun. Tetapi kalau Tuhan sudah menyatakannya, kita tidak akan bisa menghalangi. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki budaya tertentu, ada banyak juga yang paham seperti ini. Anak yang paling tua harus diperlakukan istimewa. Bahkan dia akan mendapatkan warisan yang begitu lebih besar dibanding dengan adik-adiknya. Tapi tentu firman Tuhan hari ini memutarbalikkan semuanya itu. Yakub sangat memberkati anak yang bungsu. Bukan berarti mendiskreditkan anak yang sulung. Ada sebuah keluarga, Bapak Ibu. Dia, orang tuanya, mengeluarkan banyak uang untuk memberikan pendidikan yang sangat tinggi kepada anaknya yang sulung. Tetapi justru anak ini tidak berhasil karena dia gagal menjalankan amanat dari orang tuanya. Dia selalu gagal menyelesaikan pendidikannya. Dan akhirnya adik-adiknya dikorbankan. Orang tuanya berkata, "Nak, kamu sang adik, uang kami sudah habis untuk menyekolahkan kakak. Jadi karena itu walaupun kakakmu gagal, kami nggak punya uang lagi untuk memberikan kuliah kepadamu." Mungkin ada orang yang seperti itu. Saking banyaknya mengeluarkan uang kepada anak pertama tertua, dia mengabaikan anaknya yang kemudian menjadi adik dari adik anak yang tertua itu. Dan saya kira ini tidak relevan dalam firman Tuhan hari ini. Siapapun dia, berkatilah anak-anak kita. Ketika Tuhan punya kehendak, maka lakukanlah itu. Tidak ada yang mampu menghalanginya. Biarlah kita juga berlaku adil. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di masa new normal ini, saya mengajak kita semua untuk menerapkan pola hidup baru. Ketika Bapak Ibu keluar rumah, rajinlah mencuci tangan. Jagalah jarak dengan orang lain. Dan selalulah menggunakan masker.